sahabat pecinta film India, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap diberikan kesehatan. Ketemu lagi dengan channel Mandalika Film. Di konten kali ini saya akan menceritakan alur dari film yang berjudul Highway. Film ini diperankan oleh Alia Bhatt yang berperan sebagai Vira, dipasangkan dengan Radhif Hoda yang berperan sebagai Mahabir Bhatti. Highway bercerita tentang seorang perempuan cantik bernama Vira Tripathi yang diculik saat pergi jalan-jalan dengan tunangan yang tak dicintainya. Gadis ini kemudian jatuh cinta kepada pria yang menculiknya. Berkat penculik itu, dia mendapatkan kehidupan yang penuh petualangan. Bagaimana alur ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Vira Tripathi merupakan anak seorang bisnismen kaya raya bernama Manik Tripathi. Suatu malam, Vira mengajak calon suami yang tak dicintainya yang bernama Vinay untuk keluar jalan-jalan dengannya. Vira hanya ingin menghirup kebebasan sebelum hari pernikahannya. Dia bahkan kepikiran untuk mengajak Vinay kabur dan tinggal di sebuah rumah di pegunungan. Mereka kemudian mampir sejenak di pom bensin. Di saat itu, mereka dikejutkan dengan kehadiran sekawanan kelompok yang sedang menjarah swalayan. Mahabir Bhatti, pemimpin dari kelompok tersebut, kemudian menculik Vira. Vira meminta tolong pada Vinay, tapi Vinay justru menyalahkan Vira karena keluar dari mobil. Mahabir dan kelompoknya memaksa Vinay keluar dari mobilnya, dan dengan mobil itu mereka membawa Vira pergi. Mereka berhenti di suatu tempat, kemudian menyumpal mulut Vira serta menyeretnya dengan kasar menuju truk milik mereka. Mahabir menampar Vira yang memberontak saat hendak dinaikkan ke dalam truk. Tangan Vira kemudian diikat dan dipaksa naik ke dalam truk tersebut. Sesampai di tempat tujuan mereka, Mahabir mendatangi gadis yang diculiknya. Dia menanyakan nama dan keluarga gadis tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa dia bernama Vira Tripathi, anak dari Manik Tripathi. Gerombolan penculiknya ketakutan saat tahu ayah Vira adalah orang kaya yang berpengaruh, serta memiliki hubungan dengan petinggi pemerintahan. Namun Mahabir yang sangat membenci orang kaya tetap pada pendiriannya untuk menculik Vira, hingga berselisih paham dengan kelompoknya. Mahabir berniat meminta tebusan atau menjual Vira ke tempat bordil. Sementara itu, salah satu dari kelompok penjahat ini yang bernama Gaurav mendatangi Vira. Dia berpura-pura menenangkannya. Dia terlihat sangat menginginkan tubuh Vira. Aksinya terhenti saat beberapa temannya lewat di belakangnya. Mahabir lalu membawa Vira dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran polisi. Mahabir singgah di tempat salah satu temannya untuk bersembunyi di sana. Hanya saja, temannya takut dan tidak menerima mereka karena menculik anak dari seorang Manik Tripathi. Di tempat lain, Gaurav kembali melancarkan aksinya. Dia menemui Vira dan mencoba mendekatinya. Sekali lagi aksinya terhenti karena kedatangan Mahabir. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah gedung tua untuk bersembunyi. Mereka memberi Vira makan dan dia melahapnya sampai habis. Tidak sengaja Vira mendapati pintu tempatnya dikurung tidak terkunci. Vira berusaha kabur. Tiba-tiba lampu menyala dan Mahabir sudah di depannya. Vira diseret keluar, kemudian Mahabir memintanya untuk pergi. Di malam yang sunyi, Vira berlari secepat mungkin. Tidak menemukan siapapun untuk meminta bantuan dan tidak tahu jalan pulang, Vira memilih kembali pada komplotan penculik itu. Pagi harinya, Vira berteriak meminta dikeluarkan dari kamar tempat ia dikurung. Vira berjanji tidak akan kabur.
Permintaannya dituruti dan ia bahkan diberikan secangkir kopi. Para penculik itu merasa bingung kenapa Vira memilih kembali. Vira terlihat mulai menerima keadaan. Dia bicara dengan dirinya sendiri. Dia merasa apa yang dialaminya seperti suatu kejadian di dalam film. Dia bingung dengan dirinya yang sudah tidak merasa tegang lagi berada di antara para penculik itu. Saat Mahabir dan yang lainnya berada di luar gudang, Gaurav kembali mendatangi Vira yang baru selesai mandi. Dia berusaha mencumbu Vira yang ketakutan. Mahabir datang dan menampar Gaurav. Mahabir mengingatkan bahwa Vira adalah seorang tahanan, bukan seorang gadis. Mahabir meminta Vira untuk berpakaian lebih sopan. Kemudian Gaurav melarikan diri dari kawanannya. Hanya tersisa satu orang bernama Adu yang menemani Mahabir melanjutkan rencana penculikannya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian berhenti untuk istirahat. Vira bahkan muntah-muntah karena merasa sangat pusing. Tiba-tiba Mahabir dikejutkan karena Vira sudah tidak berada di dalam truk. Mahabir ketakutan dan bergegas mencari Vira. Akhirnya dia menemukan Vira berada di semak-semak. Mereka akhirnya kembali ke truk. Adu memberitahu Mahabir bahwa salah satu kawanannya yang bernama Tong menemukan tempat untuk mengambil foto Vira, yang nantinya akan diserahkan kepada keluarganya sebagai bukti penculikan untuk meminta tebusan. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Vira meminta untuk duduk di depan. Mahabir menolak, tapi Adu membantu Vira membujuk Mahabir. Vira seperti semakin menikmati perjalanan. Mereka kembali berhenti untuk istirahat, dan Vira kembali diminta duduk di belakang. Dalam perjalanan menemui Tong, Mahabir bertemu polisi yang sedang melakukan pemeriksaan. Mahabir khawatir polisi menemukan Vira sehingga dia mengeluarkan pistol pada saat polisi hendak memeriksa truk mereka. Akan tetapi Mahabir mengurungkan niatnya untuk menembak polisi, sebab polisi tidak menemukan Vira. Mahabir dan Adu merasa terkejut karena Vira bersembunyi. Padahal itu adalah kesempatan yang besar baginya untuk meloloskan diri. Saat beristirahat, Vira menceritakan masa kecilnya kepada Mahabir, bahwa saat berusia 9 tahun, dia mendapatkan pelecehan seksual dari pamannya. Dia memberitahu ibunya, tapi ibunya justru memintanya untuk diam. Vira menangis mengingat masa lalunya yang kelam. Mereka kembali ke truk untuk melanjutkan perjalanan. Secara sukarela, Mahabir membukakan pintu depan truknya untuk Vira. Vira kemudian memeluk Mahabir dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Gaurav akhirnya mengkhianati Mahabir. Dia melaporkan keberadaan Mahabir pada polisi dan semua yang diketahuinya. Seiring berjalannya waktu, Vira tidak lagi mengalami kecemasan, justru merasakan kebebasan dan kedamaian. Saat hendak difoto, Tong merasa bingung karena Vira sama sekali tidak menunjukkan wajah sedih. Mahabir meminta Adu membelikan pakaian untuk Vira. Merasa senang, Vira memakai dan menunjukkan pakaian yang dibelikan Mahabir kepadanya. Vira mulai menanyakan banyak hal pada Mahabir, termasuk keberadaan ibunya. Mahabir membentak Vira, tapi Vira mengatakan sekarang sudah tidak takut lagi dengannya. Bahkan di matanya Mahabir terlihat sangat lucu. Mahabir kemudian beranjak pergi. Vira menyenandungkan lagu yang sering disenandungkan ibunya Mahabir. Langkah Mahabir terhenti dan menangis mendengar senandung yang dibawakan Vira. Senandung Vira mengingatkannya pada ibunya. Adu membelikan Vira sebuah CD yang kemudian dia nyalakan di truknya. Vira menari bebas tanpa rasa khawatir. Diam-diam Mahabir mulai tersenyum melihat tingkah Vira. Tanpa sepengetahuan Vira, Mahabir akhirnya memutuskan untuk melepaskan Vira. Adu merasa bangga dengan apa yang dilakukan Mahabir.
Vira mendengar Adu dan Mahabir akan bertemu di terminal Chandigarh. Mahabir kemudian meminta Vira untuk menemui polisi supaya diantarkan pulang. Namun Vira menolak sebab dia tak ingin pergi. Mahabir memaksa dengan menarik Vira mendekati polisi. Kemudian dia berlari pergi meninggalkan Vira. Vira yang tidak ingin pergi dari Mahabir berlari meninggalkan polisi. Dia ingat bahwa Mahabir akan bertemu Adu di terminal Chandigarh. Vira menyusul Mahabir ke sana dan menemukannya. Mahabir dan Vira terlihat senang. Dalam satu bis, Vira dan Mahabir bersama-sama melakukan perjalanan menuju tempat terpencil yang sulit dijangkau. Selalu bersama, Mahabir dan Vira mulai saling mencintai. Vira mengajak Mahabir mendaki sebuah gunung. Di tengah perjalanan mereka beristirahat. Vira meminta Mahabir membuang pistol miliknya sambil bermain-main dengan pistol Mahabir. Mahabir marah karenanya, dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di atas gunung, Vira menemukan sebuah rumah yang ia katakan sebagai rumah impiannya. Dia membersihkannya dan memasak untuk mereka berdua. Mahabir terdiam di luar rumah. Mahabir tidak berani mendekati Vira karena merasa tidak layak setelah pernah membunuh 3 orang. Vira menenangkan Mahabir, namun Vira justru terlelap di pelukan Mahabir. Mahabir menggendong Vira masuk ke rumahnya. Vira tidak membiarkan Mahabir pergi dari sisinya dan mereka tidur bersama. Pagi harinya, Vira berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar. Mahabir keluar rumah dan mengikutinya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Vira terkejut. Ternyata Mahabir sudah dikepung oleh polisi. Vira yang menyaksikan itu berlari ke arah Mahabir dan meminta mereka berhenti menembak. Vira menanyakan di mana pistol Mahabir yang selalu dibawanya. Ternyata Mahabir membuangnya karena permintaan Vira waktu itu. Atas permintaan Vira, Mahabir akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tidak lama, dokter kemudian datang menyuntikkan obat tidur pada Vira yang berteriak histeris. Sayang sekali, Mahabir tewas di rumah sakit. Dia dinyatakan tewas di lokasi penembakan. Setelah pulih, Vira berkumpul bersama dengan keluarganya. Di saat itu dia marah dengan menjelaskan perbuatan yang dilakukan pamannya saat dia berusia 9 tahun. Dia marah pada ayahnya yang meminta dia menjaga diri hanya di luar rumah. Padahal di dalam rumah adalah tempat yang paling bahaya untuknya. Karena malu pamannya pergi begitu saja. Film ini berakhir dengan Vira yang akhirnya keluar dari rumahnya. Dia memilih tinggal sendiri di sebuah rumah yang terletak di daerah pegunungan. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.